Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya pada hari ini. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Puji Astuti Arfa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Primagraha. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah metode studi Islam yang diampu oleh Bapak Beni Susaini MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang video dinamika Islam kontemporer. Mari kita simak video selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian Islam kontemporer, yaitu adalah kondisi Islam yang dipengaruhi oleh modernisasi atau keadaan Islam saat ini, beserta dinamika sosial yang terus berlanjut dan berkembang sesuai dengan kodrat alam semesta. Perubahan tersebut hendaknya diimbangi dengan peningkatan refleksi intelektualisme Islam di negeri ini. Merupakan kenyataan yang harus diakui bahwa nilai-nilai Islam dan saat-saat budaya yang ada di masyarakat telah kehilangan daya dinamismenya dan menjadi stagnan sehingga tidak mampu mewujudkan peran dan fungsinya sebagai rahmatan lil alamin. Akan tetapi, era globalisasi dan informasi justru memberikan peluang cukup luas untuk melanjutkan visi misi Islam yang berarah kepada rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah terorisme. Menurut pandangan Islam, terorisme dimasukkan ke dalam jaromah hirobah, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa mengambil barang atau harta milik orang lain secara terang-terangan, disertai dengan tindak kekerasan. Peristiwa semacam ini biasa disebut dengan perampokan. Hukum Islam menetapkan setiap manusia memiliki hak melindungi harta, nyawa, kehormatan, dan nama baik mereka. Dilarang melakukan pelanggaran terhadap nyawa, harta, kehormatan, dan nama baik orang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Definisi lain pengertian terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan dan paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau mengintimidasi masyarakat, tujuan politik, agama, dan ideologi, atau bisa diartikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berlatar belakangi politik, agama, atau kekuasaan dalam suatu pemerintah negara. Paham-paham yang mengarah kepada terorisme yaitu fundamentalisme, yaitu suatu pandangan yang ditegakkan atas keyakinan baik yang bersifat politik, agama, dan budaya yang dianut oleh pendiri yang menanamkan ajaran-ajaran yang di masa lalu dalam sejarah, atau aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara kaku dan tekstual. Paham-paham yang lain misalnya radikalisme, ekstremisme, dan separatisme juga cenderung ke arah teroris. Bentuk-bentuk terorisme yaitu semangat nasional seperti terorisme yang ada di Aljazair, Palestina, dan negara-negara yang telah menjadi penjajahan. Yaitu contohnya adalah organisasi Papua yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu hak asasi manusia.
pemahaman keislaman kontemporer seyogyanya menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mengamalkan agama dalam sekaligus Weltan Show yang bersifat korelatif dalam membina kehidupan sosial. Kenyataannya, masyarakat beragama seringkali terjebak dalam ungkapan dan tindakan yang tidak bijak serta tidak selaras dengan prinsip universalnya agama. Hal ini bisa saja dilatar belakangi dengan beberapa faktor, di antaranya yaitu ketidakpahaman agama dan berlebih-lebihan. Islam telah mendeklarasikan HAM sejak 1400 lalu. Pernyataan yang sangat prinsip itu telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam substansinya, yaitu manusia tidak boleh dibeda-bedakan karena alasan jenis kelamin, suku, ras, dan lainnya. Mereka sama di hadapan Tuhannya. Yang berbeda adalah sisi ketakwaannya. Namun, pada kenyataannya, pada negara yang mayoritas Muslim, sebagian HAM masih melakukan eksistensi HAM. Indikator yang digunakan sederhana sekali, seperti pemimpin otoriter di sejumlah negara hukum yang mayoritas Muslim, pelecehan hak-hak perempuan, dan hukum-hukum yang melanggar kaidah HAM penuh dalam frame pemahaman mereka. Di kawasan Teluk dan sejumlah kawasan Arab juga memicu pelanggaran HAM yang tidak bisa dielakkan. Penilaian ini sebagaimana diungkapkan oleh Anne Elizabeth Mayor yang dikutip oleh Lily Zakaria Munir yang dikatakan oleh The Western Culture model normatif terhadap universal internasional. Menurutnya hal itu memang tidak dapat dipungkiri, mengingat bahwa konsep menyeluruh tentang HAM lahir di Barat secara terma modern. Tetapi HAM dapat diadopsi dari berbagai peradaban manusia, termasuk dari Islam. Di sisi lain, penghalang yang paling mendasar dalam membangun hubungan antara Islam dan HAM adalah adanya penafsiran rigid dan statis terhadap syariah terhadap penghukuman Islam yang dianggap tidak lagi relevan dengan konteks kekinian terhadap manusia. Hal ini seperti apa yang sudah dihubungkan dengan konsep maslahah. Syariah harus dipahami secara komprehensif untuk komodasi tidak hanya aspek legal tetapi juga aspek spiritual. Dengan kata lain, perlu adanya pergeseran pemahaman dari syariah kepada maqasid syariah. Yang melihat bahwa Islam relevan dengan HAM berargumen tidak hanya sekedar apologis terhadap gagasan Barat, karena hukum Islam memiliki prinsip umum terhadap good government dan kesejahteraan manusia yang sinkron terhadap HAM nasional, seperti prinsip utama prinsip Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 90. Sementara yang mengatakan bahwa HAM mesti dipahami di bawah hukum Islam merupakan pandangan yang eksklusif. Yang keempat yaitu Islam liberal. Islam liberal adalah jaringan Islam forum terbuka untuk membahas dan memperluaskan konsep liberalisme Islam di Indonesia. Liberal di sini bermakna dua, kebebasan dan pembebasan. Jaringan Islam liberal percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirannya. Jaringan Islam liberal memilih satu jenis tafsir dan dengan demikian satu kata sifat terhadap Islam, yaitu liberal. Sejarah munculnya Islam liberal menurut Carlos Guzman, Islam liberal telah muncul sekitar abad ke-18 saat kerajaan Turki Utsmani, dinasti Syafawi, dan dinasti Mughal tengah berada di gerbang keruntuhan. Pada saat itu tampillah para ulama untuk mengadakan gerakan pemurnian kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada saat itu muncullah cikal bakal paham liberal awal melalui Syekh Waliullah India 1703 sampai 1762.
Menurutnya, Islam harus mengikuti adat lokal suatu tempat sesuai dengan kebutuhan penduduknya. Hal ini juga terjadi di kalangan Syiah. Hakom Muhammad Bihbihani, Iran 1790, mulai berani mendobrak pintu ijtihad dan membukanya lebar-lebar. Di Indonesia, muncul Nurcholish Mazid, murid dari Fazlur Rahman di Chicago, yang memelopori gerakan Firqah liberal bersama dengan Johan Effendi, Ahmad Wahid, dan Abdurrahman Wahid. Nurcholish Mazid telah memulai gagasan pembaruannya sejak tahun 1970-an. Pada saat itu, ia telah menyuarakan pluralisme agar dengan mengatakan rasanya toleransi agama hanya akan tumbuh di atas dasar paham kenisbian, relativisme, bentuk-bentuk formal agama ini, dan pengakuan bersama akan memutlakan suatu nilai yang universal yang mengarah kepada setiap manusia, yang kiranya merupakan inti setiap agama. Adapun konflik yang terjadi yaitu Ulil Absar Abdallah, seorang tokoh Islam liberal di Indonesia, menolak penafsiran agama yang tidak pluralisme atau bertentangan dengan demokrasi yang menurutnya berpotensi merusak pemikiran Islam. Ia mengkritik MUI telah memotopoli penafsiran Islam di Indonesia, terutama karena fatwa yang menyatakan bahwa pluralisme, liberalisme, dan sekularisme adalah ideologi sesat. Yang terakhir yaitu Islam kultural dan Islam struktural. Dinamika Islam kontemporer terdiri dari Islam kultural, Islam struktural, dan Islam pasca tradisional. Islam kultural dan Islam struktural merupakan dua pandangan Islam yang ada di Indonesia, di mana jika Islam struktural dikaitkan dengan relasi Islam yang berkaitan dengan urusan politik, maka berorientasi pada kekuatan Islam kultural, yaitu pandangan Islam yang orientasi pada budaya masyarakat. Tidak fokus pada kekuasaan, berdakwah langsung kepada rakyat, masyarakat yang lebih menggambarkan karakter dan pola pemahaman yang sebenarnya. Islam struktural dan Islam kultural masing-masing memiliki tujuan mulia, yaitu membumikan nilai-nilai Islam, berupa hukum dengan Islam politiknya dan berupa pemahaman langsung masyarakat awam dengan Islam kulturalnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari materi dinamika Islam kontemporer. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyebutannya, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.